Assalamualaikum semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang kembali di channel Ringkas Sinema. Masih bersama saya Hanif yang pada kesempatan kali ini saya sengaja tidak menyertakan intro di awal video sebagai bentuk empati kepada seluruh korban kejadian terorisme yang terjadi baik itu di Indonesia maupun di seluruh penjuru dunia. Film yang akan kita ringkas alur ceritanya kali ini dibuat berdasarkan kisah nyata dari sebuah kejadian tragis yang terjadi di tahun 1986 di sebuah kota kecil yang bernama Cokeville di negara bagian Wyoming, Amerika Serikat. Film ini tidak hanya menceritakan tentang apa, kenapa, dan bagaimana kejadian itu berlangsung, melainkan juga keajaiban-keajaiban yang terjadi pada saat kejadian penyekapan dan terorisme itu berlangsung. Sekali lagi, apa yang akan kalian dengar dan lihat pada video kali ini murni bersumber dari film yang sudah disetting sedemikian rupa agar lebih dapat tersampaikan ceritanya. Dan semoga cara saya menceritakan bisa dengan mudah kalian pahami. Film dimulai dengan berlatar waktu di bulan Mei tahun 1986. Scene awal film ini akan menampilkan adegan saat seorang polisi wilayah Cokeville yang bernama Ron Hartley sedang berada di sebuah TKP di mana dua orang ditemukan terbunuh. Dia mengalami trauma dari pengalaman itu dan mulai mempertanyakan keyakinan agama yang ia anut. Scene lalu pindah ke Tucson, Arizona. Terlihat sepasang suami istri David Young dan Doris Young sedang melakukan pengujian bom rakitan di sebuah bangkai mobil bus. David Young adalah seorang mantan polisi wilayah Cokeville yang beberapa tahun yang lalu dipecat oleh pihak otoritas setempat. Kembali di Cokeville, seperti biasanya saat menjelang jam tidur malam, Ron selalu menyempatkan untuk bermain-main dengan dua orang anaknya, Cindy dan Jason. Kemudian setelah selesai bermain, Ron diminta oleh sang istrinya, Claudia, untuk memimpin doa malam keluarga. Tapi Ron menolak. Dia mulai tidak percaya akan adanya Tuhan, karena setiap harinya ia harus melihat semua hal yang mengerikan terjadi di pekerjaannya. Ron lalu menyuruh Cindy saja yang memimpin doa pada saat itu. Di tempat lain, David Young yang temperamental memaki sang istri karena tak becus mengurus rumah tangga dan menyuruh Doris pergi keluar untuk membeli stok susu yang sudah habis ia tumpahkan. David lalu menelpon salah seorang temannya untuk membicarakan sebuah rencana besar dan kemudian berjanji untuk segera bertemu di Cokeville. Pada suatu hari Minggu, Ron lebih memilih untuk tidak ikut pergi beribadat bersama dengan keluarganya. Ia masih tidak yakin dengan keyakinan agama yang ada dalam dirinya. Sementara itu, David bepergian dengan Doris dan juga Penny, anak David dari pernikahan sebelumnya. Ron kemudian meminta izin kepada istrinya Claudia untuk pergi menemui saudaranya di luar kota yang sedang mengalami masalah. Di tengah perjalanan menuju Cokeville, rombongan David mampir di sebuah tempat pembuangan sampah dan mengambil sebuah botol kosong. Singkat cerita, pada malam harinya David bertemu dengan kedua orang temannya, Gerald dan Doyle. Di sini David kemudian mendemonstrasikan penyulutan mesiu saat dilempar ke udara, membuat seolah-olah udara sedang terbakar. Dua orang temannya itu sama sekali tidak mengetahui apa rencana besar yang sedang disusun oleh David. Mereka justru mengira kalau demonstrasi barusan adalah bagian dari rencana mereka untuk berbisnis kembang api. Keesokan pagi harinya, sebelum mereka semua berangkat, David meminta Doris dan Penny untuk mengecat kaca jendela mobil bagian samping agar tertutup seluruhnya. Dan mereka berlima pun berangkat menuju sekolah dasar Cokeville. Di tengah perjalanan, David kemudian mengungkapkan kalau rencana ia sebenarnya adalah menyandera anak-anak sekolah dasar dan meledakkannya dengan menggunakan bom rakitannya. Hal itu ia lakukan selain untuk membalas sakit hatinya karena telah dipecat sebagai seorang sheriff, melainkan juga karena David telah terpapar paham radikalisme yang membuat ia percaya dan yakin kalau ia akan menjadi pemimpin dunia baru setelah berhasil melakukan aksi terorisme tersebut. Tidak sepakat dengan apa yang direncanakan oleh David, kedua orang temannya itu kemudian menolak untuk ikut serta. Dan oleh David, mereka berdua diborgol di dalam mobil van tersebut. Sementara itu, Ron sedang dalam perjalanan menuju kembali ke Cokeville setelah selesai membantu saudaranya yang sedang mengalami masalah. Cindy dan Jason diantarkan ibunya pergi berangkat ke sekolah. Selama beberapa hari terakhir, alarm kebakaran di sekolah dasar tersebut selalu saja berbunyi tanpa sebab yang jelas, membuat semua orang kebingungan untuk memperbaikinya.
David dan rombongan kemudian tiba di sekolah dasar tersebut. Mereka bertiga kemudian masuk ke dalam sekolah sambil membawa beberapa pucuk senjata api dan juga bom rakitan ke dalam sekolah. Sebelum masuk ke dalam gedung, David terlebih dahulu memasang pemicu bom tersebut dan mengikatkannya di pergelangan tangan kirinya, membuat ia tidak akan pernah bisa jauh dari struktur bom tersebut. David lalu menemui dan memberitahukan rencana penyanderaan tersebut kepada sekretaris kepala sekolah bernama Christina Cook. Penny, anaknya David, kemudian tersadar dan enggan untuk mengikuti rencana jahat ayahnya. Ia kemudian mengambil kunci mobil yang dilemparkan oleh ayahnya itu dan pergi dari sekolah tersebut. David dan Doris kemudian mengumpulkan seluruh anak murid dan juga staf beserta juga seluruh guru-guru yang sedang mengajar di sebuah ruangan kelas 4. Setelah semuanya terkumpul, David lalu menjelaskan kalau saat ini sekolah dan seluruh orang yang ada di dalamnya berada dalam kendali dirinya. Tidak ada satupun orang yang boleh melanggar perintah dari David, karena ia mengancam tidak akan segan-segan untuk melepas pemicu yang ada di tangannya dan membuat semua orang yang ada di situ meledak. Beruntungnya anak-anak kecil tersebut diberikan pemahaman oleh para gurunya kalau pada saat itu mereka semua sedang latihan dan bermain sehingga mereka tidak menimbulkan kepanikan. Sementara itu, Penny yang cabut dari koalisi jahat ayahnya langsung menuju kantor polisi setempat dan memberitahukan tentang rencana pengeboman ayahnya di sekolah dasar kota tersebut dengan menunjukkan pula kedua orang teman David yang masih terborgol di dalam mobil. Kembali ke sekolah, Max Axel, kepala sekolah dasar tersebut yang baru tiba lalu menemui David dan berbicara kepadanya. David lalu mengatakan untuk segera menelpon pihak yang berwenang dan memberitahukan mereka bahwa dia menuntut uang sejumlah 2 juta US dollar per setiap anak yang ia sandera. David juga mengatakan kalau sampai Max tidak kembali dalam 15 menit ke depan, maka ia akan mulai menembak bocah-bocah tersebut satu persatu. Sadar kalau situasi kini semakin tegang, Doris lalu berinisiatif untuk menyarankan anak-anak tersebut untuk mengambil pensil warna dan mulai menggambar untuk sekedar menghilangkan stres. Max kemudian kembali ke kantornya dan langsung menghubungi kepolisian setempat dan memberitahukan situasi yang kini ia hadapi di sekolah. Pihak kepolisian lalu menelpon satu persatu pihak keluarga yang anaknya atau sanak saudara mereka sedang berada dalam situasi penyanderaan di satu-satunya sekolah dasar di kota tersebut. Ron Hartley yang masih dalam perjalanan menuju Cookville juga diberitahukan melalui radio panggil yang ada di dalam mobilnya. Di situasi seperti ini justru membuat Ron semakin tidak percaya dengan semua rencana Tuhan. Sementara itu di sekolah, uap gas dari bom bensin yang bocor mulai menyengat tercium dan mengakibatkan anak-anak mulai jatuh sakit. Seorang guru kemudian meyakinkan David untuk membiarkan mereka membuka pintu dan jendela agar sirkulasi udara kembali lancar. Selain itu, guru tersebut juga membuat permainan selotip kotak ajaib yang diperuntukkan agar anak-anak kecil tersebut tidak duduk terlalu dekat dengan David yang mulai terlihat stres. Namun tingkah pola Jason yang seolah mengolok-olok David justru semakin membuat David naik pitam, kehilangan kendali dan berteriak menghardik kepada Jason. Tak lama setelah itu, David lalu pergi ke kamar kecil. Ia kemudian menyuruh Doris untuk sementara menggantikan tempatnya dan memindahkan pemicu bom tersebut ke tangan kanan Doris seraya memberitahukan agar Doris berhati-hati dalam bergerak. Di luar gedung sekolah, pihak yang berwenang dan juga seluruh warga kota yang sudah mengetahui tentang situasi penyanderaan di sekolah tersebut mulai berdatangan dan berkumpul mendekati gedung sekolah itu. Seorang guru lalu mendekati Doris dan mencoba mengajaknya mengobrol. Saat sedang mengobrol itulah, secara tidak sengaja tangan Doris bergerak terlalu berlebihan dan akhirnya menyebabkan bom itu terpicu dan meledak di hadapan Doris. Setelah ledakan itu, seluruh anak-anak murid dengan segera dievakuasi keluar dari bangunan gedung sekolah tersebut, baik melalui pintu dan jendela yang terbuka. David lalu keluar dari dalam kamar kecil dan melihat istrinya Doris yang sedang dilalap api. Dan kemudian David menembak istrinya tersebut untuk mempercepat kematiannya. Tak lama setelah itu, David kembali ke dalam toilet dan membunuh dirinya sendiri, menjadikan sepasang suami istri ini sebagai satu-satunya korban sekaligus pelaku dalam tragedi mengerikan tersebut. Sementara anak-anak murid dan seluruh staf dan juga guru berhasil selamat keluar dari gedung sekolah itu. Beberapa hari kemudian,
Jason yang masih trauma dengan kejadian yang menimpa dirinya dengan perlahan ditanyai oleh kedua orang tuanya. Jason akhirnya mulai berani bercerita tentang situasi pada saat itu. Ia kemudian menceritakan kepada mereka bahwa ia melihat orang-orang berpakaian serba putih ada di dalam ruangan tersebut, seolah-olah mereka bagaikan malaikat yang dikirimkan oleh Tuhan untuk membantu mereka semua. Ron tidak mempercayai kisah mistis seperti itu, tetapi Claudia mempercayai kisah anaknya itu. Setelah Jason menunjukkan foto nenek buyutnya yang telah meninggal puluhan tahun yang lalu dan mengatakan kalau rupa malaikat yang ada pada saat itu sangat mirip dengan foto tersebut. Ron mempertanyakan kembali kepada Jason, kenapa ia tidak bercerita sedari awal tentang hal tersebut. Jawaban diplomatis Jason sangat menohok para orang tua manapun yang tidak pernah 100% mau percaya dengan khayalan dan imajinasi anak kecil yang polos. Malam harinya, Ron yang masih tidak bisa percaya dengan kisah mistis dari anaknya itu lalu disarankan oleh istrinya untuk melakukan investigasi sendiri dan mengumpulkan bukti mengenai kisah-kisah ajaib dari tragedi mengerikan tersebut. Tempat yang ia datangi pertama kali adalah sekolah tempat kejadian perkara. Di sini Ron mendengar langsung dari Max yang menceritakan tentang alarm kebakaran yang beberapa hari sebelum terjadinya ledakan seolah-olah memberikan isyarat akan terjadinya sebuah peristiwa yang mengerikan. Selain itu, Max juga menceritakan tentang selotip kotak ajaib yang dibuat untuk memberikan jarak antara sumber ledakan dan anak-anak kecil. Tak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada anak-anak kecil itu bila mana selotip kotak ajaib tersebut tidak dibuat pada saat itu. Ron mendatangi seorang ahli bom dari kantor polisi yang lain yang mengatakan seandainya bom itu meledak secara sempurna, maka tidak ada satupun yang akan selamat. Ia juga mengatakan kepada Ron bahwa 3 dari 5 kabel dalam bom tersebut dipotong secara misterius, tidak dirusak, melainkan dipotong secara bersih, seolah dipotong menggunakan pemotong kabel. Tidak hanya itu, bubuk mesiu yang disiapkan oleh pelaku untuk mendapatkan efek ledak yang lebih besar justru basah akibat dari kebocoran botol tersebut. Keesokan harinya, Ron kemudian mendatangi satu persatu keluarga yang memberitahu cerita yang serupa dari anak-anak mereka. Anak-anak tersebut dengan polosnya menceritakan tentang malaikat penolong mereka yang berhadir di ruangan tersebut. Tapi dari sekian banyak cerita-cerita ajaib yang ia dengar langsung, Ron masih saja menganggap kalau semua hal tersebut hanyalah sebuah kebetulan belaka. Ron tidak menyadari bahwa pada saat kejadian berlangsung, semua orang terkecuali dirinya berdoa dan meminta keselamatan kepada Yang Maha Kuasa. Beberapa hari kemudian, di sebuah hari Minggu, Jason menolak untuk menghadiri peribadatan kecuali ayahnya juga melakukannya. Ron akhirnya dengan sangat terpaksa ikut masuk ke dalam gedung hanya agar Jason juga ikut masuk ke dalam. Di dalam gedung, Ron ternyata hanya mendengarkan dari luar ruangan. Dia tidak berniat sama sekali untuk ikut masuk ke dalam. Ron kemudian pergi ke ruangan yang lain dan melihat para anak-anak yang mengalami cedera dalam peristiwa tersebut menyanyikan lagu rohani sebagai bentuk rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Disinilah akhirnya Ron mulai terketuk pintu hatinya. Ia akhirnya menjadi rendah hati dan meminta pengampunan dari Tuhan karena telah meragukan kuasanya. Dan kemudian pada malam harinya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ron kembali memimpin doa malam keluarga. Dan film pun selesai.